Shit. Kalian temuin Roman secepatnya. Dan kalian pastiin, itu orang masih hidup atau udah mati. Ternyata orang-orang yang tadi nyariin lo kesini, itu tuh anak buahnya Pak Pras. Pak Pras. Aku tuh udah kangen banget sama dia, Dirga. Aku tuh sayang sama dia, Dirga. Aku cinta banget sama Dokter Romeo. Gua ada ide. Ikut gua. Ikut gua. Mas, Iya mas? maaf mas, masnya mau ngisi acara di acara ulang tahun di sini kan? Iya bener mas. Ada apa ya? Gini mas, saya boleh nggak gantiin kerjaan masnya? Maksudnya mas mau jadi maskot ini mas? Iya bener mas, soalnya ada pacar saya di sini. Pak Rangga, Yasmin. Mas Rangga? gila. Ada papa. Sayang, gimana acaranya? Seru banget, Pak. Ada boneka lucu. Oh iya, selama Kayla happy, Papa juga happy. Yaudah, kamu mau lanjut lagi Gi, main sama teman-teman. Ya, Pak. Saya tuh emang sengaja mau kesini, karena saya mau ngeliat suasana di sini dan saya emang sengaja tadi ngerjain kerjaan di kantor tuh cepet-cepet supaya bisa kesini. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih Pak, kalau Pak Rangga datang ke sini. Iya sih, tapi makasih ya udah nemenin dan nganterin Kayla ke sini. Sama-sama Pak. Ada deh semua, nariknya diterusin dulu ya. Boneka Momo cabut dulu sebentar. Aku harus deketin Yasmin lagi. Makasih. Makasih. Ada lagi? Makasih. Makasih ya. Udah? Sama-sama Kak. Mas ini siapa sih dari tadi kayaknya saya perhatiin Mas ini deketin saya mulu. Aku mau boneka maskot Kak. Iya, tapi kenapa namanya seperti kayak nama peliharaan di rumah saya ya? Kamu kenal sama saya? Nggak kenal Kak. Apa-apaan sih ini badut? Dari tadi cari perhatian Yasmin terus. Mas tunggu mas. Mas ini ada apa ya sebenarnya? Tolong jangan deketin Yasmin ya. Yasmin tuh ngerasa nggak nyaman loh sama mas ini. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Dan itu nggak enak saya.
Yasmin kamu kemana? Nggak tahu. Sini aja dulu, Pak. Bentar. Badut ini kayaknya sengaja mau gangguin aku. Siapa sih badut ini sebenarnya? Ada apa, Mas? Kakak mau makan apa? Makan? Nggak usah. Bener deh, Mas. Mas ini ada apa ya sama saya? Dari tadi malah kok ngedeketin saya mulu. Harusnya Mas kan harus bikin anak-anak happy, bukan sayanya. Aduh, Yasmin kayaknya mulai curiga nih. Aku boneka Momo, Kak. Iya, saya tahu. Dari tadi Mas sudah sebutin berkali-kali Momo. Momo itu juga sama sekali sama nama hamster saya. Tapi kayaknya saya kenal deh. Saya buka ya. Aduh, gawat. Yasmin maksa mau buka kepalanya. Ada apa ini? Nggak tahu tiba-tiba. Pak, bantuin. Iya. Mas. Ada apa Yasmin? Nggak tahu. Apalagi ya, Mas? Aku kangen sama kamu, Yasmin. Bisa ngeliat kamu senyum kayak gini aja, udah bikin aku bahagia. Maaf ya, kalau aku belum bisa nunjukin diri aku sekarang. Ini semua demi keselamatan kamu. Yasmin kenapa sih malah asik banget sama boneka itu? Padahal aku udah capek-capek nyusulin dia kesini. Ada Kayla di sana, Kayla. Lagi. Pakas banget pakai baju ini. Dada gue udah mulai sesak. Kalau gue paksain, gue bisa pingsan di sini. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Saya lihat tadi kamu nangis. Kayla mana? Kayla lagi ke ulang tahun temennya, Pak. Tadi Rangga suruh Yasmin temenin Kayla. Sayanya nggak boleh ikut. Rangga. Masih aja kamu nggak mau dengerin omonganku. Pak, sebenarnya Yasmin itu siapa sih, Pak? Kok kayaknya kelihatannya dekat sekali sama Kayla. Rangga juga kayaknya lebih percaya kalau Kayla itu sama Yasmin dibandingkan sama saya. Bertahun-tahun saya menderita di penjara demi Rangga, tapi saya malah lihat anak saya lebih dekat sama orang lain daripada sama saya. Kayla juga kelihatannya nggak nyaman sama saya, Pak. Enggak lah, enggak begitu. Kamu nggak perlu kejauhan mikir. Kan saya udah bilang sama kamu. Ini namanya proses itu butuh waktu. Kamu sabar aja. Kamu ibunya kan? Kalau kamu ibunya, kamu terus saya deketin. Nanti Kayla juga lama-lama akan nyaman sama kamu. Saya udah berusaha, Pak, untuk dekat sama Kayla, tapi kayaknya Kayla lebih nyaman sama Yasmin, Pak. Bener kan?
Ini semua gara-gara Rangga. Udahlah, sekali lagi saya bilang sama kamu. Kamu percaya aja. Kamu ibu kandungnya, pakai aja segala cara apapun yang bisa ngambil hatinya Kayla. Itu aja. Iya Pak. Makasih ya Pak Baskara sudah selalu ngertiin saya, sudah selalu baik sama saya. Paling nggak saya punya Pak Baskara di sini. Maafin saya Pak kalau saya selalu sedih. Ya, ke depan kamu nggak perlu sungkan. Karena saya pernah janji sama kamu, saya akan bantu kamu untuk urusan Kayla. Lagi pula saya nggak pernah lupa kalau saya punya hutang budi sama kamu. Oke, kamu baik-baik aja sama Kayla. Ya, saya ke dalam dulu, saya ada meeting lanjutan sama orang kantor, meeting online ya. Kalau aku lihat dari rautnya Pak Baskara, kayaknya dia juga gak suka deh sama yang namanya Yasmin. Semoga aja Pak Baskara bantuin aku untuk menjauhin Rangga dari Yasmin. Berat banget pakai beginian. Tapi nggak apa-apa deh. Demi bisa ketemu sama Yasmin. Mas, misi mas, saya mau cuci tangan. Mas, denger nggak saya ngomong? Mas, saya mau cuci tangan. Minggir dulu dong sebentar. Mas, aneh banget sih. Ngapain lagi di toilet masih pakai baju kostum gini? Itu ngerepotin diri sendiri sama orang lain, tau nggak? Dasar orang aneh. Saya mau lewat, Mas. Tolong minggir dong. Astaga. Mas, saya ini mau lewat. Jangan halangin saya, bisa nggak? Nah, minggir. Lain kali kalau ke toilet lepas dulu semuanya biar nggak ngerepotin, paham? Orang aneh. Hampir aja ketahuan. Adik-adik dengerin dulu ya. Akhirnya acara kita sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik dan para orang tuanya karena sudah hadir di acara ulang tahunnya Michelle. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Acara udah selesai kan ya? Ya udah selesai Pak, tapi kayaknya Kayla masih mau main sama temennya deh. Anyway, makasih ya. Kamu udah nemenin Kayla. Sama-sama Pak. Pak Rangga kenapa? Kecapean aja mungkin karena tadi saya buru-buru ngerjain kerjaan saya di kantor. Oh ya Pak, ini kan acara udah selesai, saya boleh pulang duluan nggak? Yaudah kalau gitu biar saya sama Kayla anterin kamu pulang aja ke rumah, oke? Nggak usah Pak, saya pulang sendirian aja. Kayla masih mau main, kasihan. Ya udah, tapi nanti kamu kabarin ke saya ya kalau ada apa-apa.
Kayla. Tante Pri pulang duluan ya. Ya Tante, kan Kayla masih mau main sama teman Kayla. Oh, nggak apa-apa, Kayla masih di sini, tapi Tante Pri yang pulang duluan. Soalnya Tante Pri ada urusan, sayang. Kayla. Mainnya sama papa aja ya. Tante Pri kan harus pulang. Tante Pri ada urusan, ya. Ya udah deh. Tapi Tante, kita main lagi ya. Pasti. Dadah, Tante pulang duluan ya. Kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin ke saya. Iya, Oke. Pak. Iya. Michelle, Tante pulang duluan ya. Ya, Michelle. Kapan ya Yasmin akan membuka hatinya untuk aku? Halo, ya, gue udah nih pakai boneka maskotnya. Ini, gue mau minta tolong lagi sama lo. Gimana? Bisa ya? Udah lu turunin gue di situ aja. Iya, sabar. Emang lu kira enak apa gendong lu terus-terusan kayak gini? Pegal juga tahu. Kaki lu masih sakit? Udah mendingan kok. Makasih. Nggak pahit tuh kata makasih di mulut lo. Tapi kayaknya ini kita makin nyasar nggak sih? Orang sampai danau kayak gini, gimana? Lagian konyol nggak? Kalau misalnya kita nyari orang tapi kita sama sekali nggak punya clue. Iya, gue konyol. Yaudah kita balik sekarang aja. Alisa! Alisa! Lu bener-bener ya? Udah bikin gue gendong lo seharian. Pakai nyebur segala ke danau. Alisa? Alisa? Please jangan bercanda sekarang, Alisa. Alisa! Ini mah harus gue kasih pertolongan pertama. Sorry ya. Ditambah lagi gue disembur sekarang. Lu ngapa kan? Alisa. Astagfirullahaladzim. Lu aman kan? Lu tunggu di sini sebentar. Gue gak lama. Jadi taksi online-nya gimana sih? Aku udah 3 kali mesen loh ini loh. Coba pesen lagi kali ya. Masa dari tadi ini udah di-cancel terus. Terus aku pulang naik apa? Itu kayaknya taksi. Taksi! Taksi!
kayaknya nggak ada orang nih. Ke Jalan Mangga 5 ya. Aku kangen banget sama kamu, Yasmin. Nih, udah gue bawain taksinya. Mantap, lu emang teman gue yang the best. Terus ini nih, ini seragam, topi, sama masker. Udah lengkap semuanya. Oke, gue langsung ganti kalau gitu. Thanks ya, gue langsung cabut. Tadi dulu, Kenapa? lu hati-hati ya, ingat lu belum sehat. Aman, gue bisa jaga diri. Yaudah, Ya, duluan ya. Aku senang banget bisa ada di dekat kamu lagi, Yasmin. Walaupun kita nggak bisa saling menyapa kayak biasa, itu udah cukup buat aku. Maafin semua kesalahan aku sama ini, Yasmin. Maaf karena aku memendam rasa ini terlalu lama. Maaf kalau aku udah bikin kamu selalu bertanya-tanya. Terima kasih. Kamu udah hadir dalam hidup aku. Yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, Yasmin. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi asal kamu tahu, hanya raga aku yang mati. Karena cinta aku ke kamu abadi, Yasmin. Selamat tinggal, Yasmin. Aku cinta sama kamu. Seandainya kamu bisa mengucapkan semuanya secara langsung sama aku bahagia bang. Andai kamu tahu, gimana kangennya aku sama kamu. Kamu tahu gak sih aku tuh kangen banget sama. Sabar ya. Aku mohon, kamu mau bersabar sampai nanti kita bisa bertemu di situasi yang lebih baik. Maafin aku karena aku udah bikin kamu menderita, Yasmin. Oke, Mbak. Tadi saya lihat banyak kurang nyaman karena kedinginan, jadi saya naikin suhu AC-nya. Makasih pak. Sama-sama, Mbak.
Lu pakai dulu jaket gue. Lu lagi ginian. Nanti pas lu sampai rumah, langsung mandi air hangat. Terus langsung istirahat abis itu. Ya? Gak usah lo bawa aja jaket lo. Enggak. Lu dengerin dulu omongan gue. Bawa jaket gue, lu pakai dulu. Gue gak mau lu kenapa-napa, ya? Sekarang nyari Romeo-nya udah dulu. Kita nyaris kehilangan nyawa hari ini. Aku bener-bener utang nyawa sama Nathan. Ini cowok emang ngeselin. Tapi kalau nggak ada dia, mungkin aja aku pulang tinggal nama. Lu bener-bener ya. Gue ngomong panjang lebar kayak gini malah dikacangin loh. Setidaknya komen kek. Terima kasih Nathan yang baik hati dan ganteng. Udah nyelamatin hidup aku hari ini. Lo bawel banget deh. Kayak nenek-nenek. Sembarangan banget lu ngatain gue kayak nenek-nenek. Udah sana lo pergi aja. Enggak. Gue gak bakal kemana-mana. Lu gak ingat waktu itu malam-malam lu hampir digodain sama laki-laki? Untung aja ada gue di sana buat jagain lu. Lo gak usah sok perhatian gitu deh. Gue masih bisa kok jaga diri gue sendiri. Ya tapi kan gue mau. Tuh kan, mobil sama bodyguard gue udah datang. Udah sana pergi. Iya. Buruan, cepetan. Hati-hati di jalan. Sama nanti kalau udah sampai rumah, kabarin gue ya. Nggak janji. Dasar. Mbak Alisa, Mbak kok bisa basah kuyup kayak gini sih, Mbak? Udah kamu nggak usah banyak tanya deh. Cepet bantuin saya berdiri. Maaf. Aduh. Maaf. Au. Mbak, nggak apa-apa. Aduh. Tas saya di sana, ambil. Oke. Yasmin lagi ngelamunin apaan ya? Dia kelihatan masih sedih begitu. Pameran cinta? Ada apa ya di art museum itu? Kayaknya menarik. Yasmin lihat apa sih? Pak, stop di sini ya, Pak. Berhenti di sini, Mbak. Iya, berhenti di sini aja. Sebenarnya Yasmin mau kemana? Ini uangnya. Iya, Mbak. Makasih. Mbak, kembaliannya? Nggak usah, buat Bapak aja. Makasih ya. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Gue harus tahu Yasmin mau kemana.
Ternyata Yasmin ke Art Museum. Ngapain dia di sini ya? Rom, lu gimana? Lu gak ketemu sama Yasmin kan pas nganterin dia balik? Dia nggak tahu sih. Cuman Yasmin minta dia turunin tengah jalan. Lah, emangnya dia mau kemana? Dia di Art Museum ternyata. Ini gue juga lagi di Art Museum sih. Art Museum? Iya, gue sekarang mau nyari Yasmin dulu ya. Gue takut dia kenapa-napa. Lo kesini sekarang bisa? Oke. Emang di mana sih tempatnya? Gue selok aja ya. Oke, gua susul lu sekarang ya. Iya, thank you. Aduh, rapi banget lagi. Gue cari parkir dulu deh. Oh, kayaknya lagi ada pameran art museum deh. Makanya macet gini. Baru buka ya kayaknya. Banyak banget yang datang. Iya nih Mbak, jadi tersendat gini laju mobilnya Mbak. Itu Yasmin. Iya itu Yasmin. Ngapain Yasmin ke art museum? Pak, kita minggir dulu Pak. Iya Mbak. Mbak mau mampir ke museum art itu dulu Mbak. Iya. Saya mau ngikutin PA saya, si Yasmin. Baik Mbak. Saya cari parkir mobil dulu ya Mbak. Mbak Alisa nggak apa-apa? Aduh, Maaf izin. nggak apa-apa gimana? Nggak lihat kaki saya sakit. Makanya itu saya cemas Mbak. Gimana Mbak mau ke museum art itu? Sedangkan kaki Mbak aja lagi sakit. Pokoknya Yasmin nggak boleh lolos. Jangan sampai aku kehilangan jejak dia. Udah nggak usah banyak ngomong. Cepet bantuin saya. Iya Mbak, izin Mbak. Pelan-pelan Mbak. Udah ya Mbak? Terima kasih ya, sama-sama. Aku ada di tengah keramaian, tapi rasanya aku benar-benar sendirian dan kesepian di sini. Dokter, seandainya ada kamu juga di sini, mungkin kita juga bisa bergandengan tangan kayak orang-orang. Aku bisa tertawa lepas seperti mereka karena merasa bahagia. Bagus-bagus gambarnya. Yang itu juga bagus. Maknanya tentang cinta yang nggak tergapai. Lukisan itu menggambarkan sepasang perempuan dan laki-laki yang saling mencintai. Tapi mereka
nggak berani untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Jadi, perasaan itu hanya dipendam. Karena mereka menganggap diri mereka itu nggak pantas. Kok persis kayak kisah aku sama Dokter Romeo sebelum kejadian di Paralayang? Di saat lelaki itu udah berani mengungkapkan perasaannya, laki-laki itu malah kena musibah. Dia kecelakaan. Dan seketika, perasaan perempuan itu juga hancur. Bener-bener seperti kisahku sama dokter. Mas kok bisa tahu? Terima kasih. Karena kamu sudah mau mendengar cerita saya. Ini bunga untuk Mbak. Mohon diterima. Permisi. Mas? Mas? Kenapa sih harinya aneh banget? Dari tadi aku dikasih bunga mulu. Itu siapa sih? Apa janjian orang yang sama? Sama tadi. Aku harus tahu dia siapa. Mas? 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 Mas kenapa ngasih bunga ke saya ya? Kenapa kamu nanya? Mas kenal sama saya? Saya ngasih kamu bunga itu sebagai lambang kalau saya cinta sama kamu. Mas jangan kurang ajar sama perempuannya. Jangan sampai saya teriak, nanti Mas digebukin. Saya nggak berniat buruk. Justru, niat saya baik. Saya mau jagain kamu, saya mau ngelindungin kamu, dan saya mencintai kamu. Siapa sih? Mas ini siapa? Saya aja nggak kenal Mas loh. Buka nggak topi sama maskernya? Jangan sampai saya suruh security ya. Buka. Surprise. Dokter? Dokter ini beneran kamu? Kamu dari mana aja, Dok? Dok, aku bener-bener panik banget. Aku takut kamu kenapa-napa, Dok. Aku selalu doain kamu supaya kamu bisa balik lagi sama aku, Dok. Ya ampun, Dok. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak. Kok bisa ada di sini? Kok bisa tahu aku ada di sini? Ya udah, kamu gak usah sedih lagi, Yasmin. Yang penting sekarang aku ada di depan kamu, ya? Kamu ngikutin aku terus ya? Ya kan? Dari ulang tahun sampai dari sini, makanya dari tadi aku dapat bunga itu kamu kan? Tapi kamu suka kan sama bunganya? Aku suka banget. Tapi kamu rese tau gak? Kau bikin aku ketakutan, bikin aku panik. Jangan kayak gitu lagi, ya? Apa yang sudah tadi yang juga ngasih bunga?
Apa pertanda cinta? Kan aku emang cinta sama kamu, Yasmin. Sayang itu cuma hayalan aku. Hayalan yang indah dan romantis. Tapi menyakitkan di saat aku tersadar. Aku tahu sekarang kamu masih belum bisa ditemukan. Tapi aku sangat berharap sekali kau bisa ada di sini. Bareng sama aku. Dan kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng, Dok. Ternyata kamu selalu ingat sama aku, Yasmin. Bahkan kamu sampai berharap untuk pergi berdua sama aku. Maafin aku. Sementara ini aku harus bohongin kamu, Yasmin. Emang kamu mau jalan kemana? Mana ya? Pasar malam. Aku udah lama banget nggak datang ke sana. Dulu tuh aku sama ibu sering datang ke sana dan kita sering main di rumah hantu. Kenapa sih? Kamu yang kenapa? Semangat banget kayaknya. Ya kan kita mau ke pasar malam. Kamu pasti suka deh sama pasar malam. Emang seseru itu? Seru banget kan? Gue jadi ingat. Gue pernah janji sama Yasmin untuk ke pasar malam. Tapi nggak jadi. Seandainya sekarang gue bisa berada di sisi Yasmin. Mungkin ini semua bisa membayar semua rencana yang tertunda itu. Gue harus tetap awasin Yasmin. Maafin saya Mbak, saya nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ayo Pak, Iya. kita ikutin. Baik, Mbak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Makasih banyak udah dibantuin. Ya, mari Mbak. Ya, Mas. Yasmin kemana ya? Aduh, gue bisa nggak nemuin Yasmin? Mana tempatnya gede lagi, rame pula. Yasmin mana ya? Silakan Kak dipilih. Mbak, saya mau ini dong. Ya baik. Harganya berapa? 50.000. Totalnya jadi 50.000 ya, Kak.
Kembaliannya ambil aja. Ya Allah, atau ambil 2 lagi aja Mbak, silakan dipilih. Gak usah 1 aja, saya butuhnya cuma ini doang. Makasih banyak ya Mbak, semoga Mbak sehat selalu dilancarkan rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Yasmin mana ya? Enak banget sih Yasmin. Udah bikin Romeo hilang, dia malah enak-enakan main ke art museum. Bener-bener gak punya empati sama sekali. Kenapa bukan Yasmin aja sih yang hilang? Kamu harus ngelakuin sesuatu ke si Yasmin. Mungkin kamu bisa sabotase pajangan sayap itu biar nimpa dia. Mau pakai cara apapun, terserah kamu. Yang penting Yasmin gak boleh seneng-seneng di tempat ini. Tapi maaf Mbak, tugas saya di sini cuma buat ngejagain Mbak Alisa aja. Bukan untuk mencelakai orang lain, Mbak. Berani ngelawan perintah saya, ha? Bukan gitu maksud saya. Nanti kalau Mbak Alisa ada apa-apa, saya yang ditegur sama Bu Ajeng, Mbak. Kamu dengerin saya ya? Urusan kamu sekarang itu sama saya. Buruan, kamu kerjain. Atau kamu mau saya laporin ke Mama kalau kamu udah bertindak macam-macam sama saya? Enggak, Mbak. Udah buruan, nunggu apa lagi? Ya, Mbak. Aku nggak mau tanggung-tanggung ngerjain Yasmin. Minimal Yasmin harus masuk ke rumah sakit. Halo? Halo bos, mana sisa uang pembayaran yang lu janjiin? Tugas gue buat nembak Romeo kan udah selesai. Lu berani ya bohongin gue? Sampai sekarang aja gue nggak tahu kalau Romeo itu masih hidup atau udah tewas. Tapi yang jelas, Romeo udah jatuh dari ketinggian. Gak mungkin dia selamat. Lu pastiin dulu kalau Romeo itu udah tewas. Baru gue lunasin semuanya. Mulus lagi. Gue udah muter di semua tempat. Tapi masih belum bisa nemuin Yasmin. Kemana dia ya? Gue udah sejauh ini, gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa ketemu Yasmin. Kenapa ruangan ini sepi banget ya? Tapi kenapa aku rasanya betah di sini? Mbak Alisa, semuanya udah beres. Pajangan sayap itu sebentar lagi akan jatuh menimpa Yasmin, Pak. Bagus. Kita tunggu aja sekarang.
Ini balasannya karena Yasmin udah bikin My Romeo jadi hilang gak tahu kemana. Halo, Ma? Iya, ini udah on the way pulang kok. Padahal aku pengen banget lihat Yasmin ketimpa sayap itu. Tapi Mama udah suruh pulang. Kalau misalnya aku telat pulangnya, bisa-bisa aku dikurung lagi di kamar. Udah, kita pulang sekarang. Ayo. Jangan sayap ini cantik banget. Aku akan bawa kamu ke sini. Dan kita bisa nikmatin keindahan seperti ini, dong. Kok goyang sih? Aduh, gimana sih lepasnya?